Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat untuk belajar. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang prosedur pengoperasian kamera. Di sini ada dua jenis materi. Yang pertama adalah jenis-jenis kamera. Yang kedua adalah prosedur pengoperasian kamera video. Lanjut. Sebelumnya kita lihat KD dan IPK yang ada. Di sini mengambil untuk pengetahuannya 3.2, yaitu menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Dan untuk keterampilannya adalah 4.2, dapat mengoperasikan kamera video sesuai dengan prosedur. Di pengetahuannya dibagi dua kembali. 3.2.1 yaitu menguraikan jenis-jenis kamera video, dan 3.2.2 prosedur pengoperasian kamera video. Sementara di keterampilannya kembali dibagi dua lagi. Di 4.2.1 yaitu menunjukkan pengoperasian kamera, dan 4.2.2 yaitu mengoperasikan kamera video sesuai dengan prosedurnya. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi tersebut, maka peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis kamera video. 2. Peserta didik dapat mengoperasikan kamera video sesuai dengan prosedur. Setelah itu baru kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis kamera. Jenis-jenis kamera ini kita lihat di sini. Yang pertama adalah kamera studio. Kamera studio ini adalah umumnya digunakan di dalam sebuah ruangan studio dengan memiliki ciri-ciri ukurannya agak besar, sehingga untuk penempatan kamera studio ini diletakkan di tripod, di atas tripod dengan fitur-fiturnya yang agak lumayan lengkap. Terus yang kedua adalah kamera lapangan. Kamera lapangan ini biasanya digunakan di outdoor atau di lapangan. Seperti contoh misalnya pada saat pertandingan sepak bola itu banyak kameramen di pinggir lapangan. Dia menggunakan jenis kamera lapangan. Ukurannya biasanya agak kecil dengan kamera studio dibandingkan kamera studio, dan memiliki lensa yang jangkauannya jauh. Terus yang ketiga adalah camcorder. Camcorder ini singkatan dari kamera recorder. Ya, ini yang biasa umum digunakan sama kita sehari-hari ya, camcorder ini. Ukurannya relatif kecil dengan fitur-fitur yang sangat sederhana dan mudah digunakan. Lanjut ke HDV camcorder. HDV camcorder ini adalah sama seperti kamera camcorder, cuma dia untuk kualitas gambarnya sudah HD sehingga lebih bagus daripada kamera camcorder. Lanjut kamera FEFP. Kamera FEFP ini singkatan dari Electronic Field Production. Jenis kamera ini memiliki kualitas yang sangat tinggi sehingga mirip dengan kamera studio. Terus lanjut kamera ING. Kamera ING ini adalah dia lebih bagus lagi dari kamera EFP. Panjangan dari ING sendiri adalah Electronic Night Gathering. Jenis kamera ini merupakan salah satu kamera yang khusus digunakan untuk jurnalistik di TV, yang biasanya yang suka indoor ya, yang suka outdoor, keluar-keluar cari berita-berita live ya, biasanya menggunakan kamera jenis ini ya, karena jenis ini memiliki fitur wireless sehingga dia mudah untuk dibawa keluar. Terus lanjut kamera HDTV ya. Kamera HDTV ini modelnya sama dengan kamera lapangan ya, tapi dia kualitasnya HDTV. Kalau kita lihat di sini, kamera HDTV ini adalah jenis kamera yang dipakai, kamera yang dipakai dalam studio. Kamera ini menghasilkan gambar yang tajam dan jernih karena kualitasnya sudah HDV. Lanjut kamera sinematik. Nah, kamera sinematik ini adalah kamera yang umumnya kita gunakan, kita ada yang zaman dulu sinematik. Ya, ini biasanya kamera pocket semi DSLR biasanya itu untuk sinematik. Lanjut kamera DSLR, kamera digital yang menggunakan cermin untuk memindahkan cahaya dari viewfinder ke bagian lensa. Terus lanjut kamera CCTV. Kamera CCTV ini adalah untuk memantau keamanan biasanya. Dia hanya menampilkan sinyal video yang dilihat, nah itu ditampilkan. Ya, biasanya kamera CCTV ini digunakan untuk sistem keamanan, baik di bank, toko, pertokoan, ataupun di rumah. Ya, itu adalah jenis kamera
Lanjut adalah jenis-jenis lensa. Sini umumnya lensa ada 5 ya. Lensa fix. Lensa fix itu berarti yang lensa sudah ukurannya sudah fix ya. Terus lensa telefoto. Lensa telefoto ini yang biasa digunakan untuk outdoor atau lapangan. Biasanya dia bisa mengambil fokus yang jauh jaraknya. Terus lensa kit. Lensa kit ini adalah lensa bawaan dari kamera pada saat kalian membeli kamera. Nah, itu ada lensa kitnya standarnya, lensa standar. Terus lensa fish eye. Lensa fish eye ini modelnya kenapa namanya fish eye ya seperti mata ikan ya. Dia modelnya cembung seperti itu. Jadi modelnya untuk menghasilkan gambar yang agak besar. Terus lensa wide. Lensa wide ini biasanya digunakan untuk mengambil landscape yang agak luas, makanya wide namanya, yang agak luas. Itu secara umum jenis-jenis lensa. Lanjut, di sini ada jenis-jenis lensa DSLR. Macam-macamnya adalah DSLR standar ya, itu biasanya bawaannya. Terus DSLR sudut lebar, biasanya itu untuk yang wide. Terus DSLR fokus panjang ya, ini biasanya tele. Terus DSLR cermin, nah ini mirrorless, dia lebih banyak menggunakan cermin, pantulan cermin. Terus DSLR wide angle zoom ya, biasanya dia wide dan zoom. Terus telefoto zoom, nah itu modelnya sama kayak tele, dia untuk zoom juga. Ultra wide angle ini berarti lebih lebar lagi dari wide angle. DSLR shift lens. Terus ada DSLR macro lens, terus ada DSLR telefoto, DSLR extreme long, DSLR fish eye, dan DSLR PAT atau fast lens. Sebenarnya jenis-jenis lensa ini modelnya nggak beda jauh dari yang jenis umum yang ini ya. Dia hanya penambahan fitur-fitur saja atau penambahan kemampuan dari lensa tersebut ya, makanya dibagi lagi. Dari sini materi tentang jenis-jenis kamera itu sudah selesai. Bila ada pertanyaan, silahkan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di Edmodo. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas sebelum membuat sebuah pertanyaan di komentar. Lanjut, yang kedua adalah prosedur pengoperasian kamera. Ini adalah faktor yang sering atau alasan yang paling sering kenapa kita memilih kamera. Yang pertama, kemudahan pengoperasian, itu sudah pasti. Kalau kita memilih sebuah kamera, alasan yang pertama itu adalah mudah digunakan atau dioperasikan. Yang kedua, format rekaman, format hasil rekaman. Format hasil rekaman juga itu sangat berpengaruh ya. Umumnya sekarang format hasil rekaman itu sudah MP4 ya. Kalau untuk jenis gambar itu format umum adalah JPEG, udah JPG. Ketiga, resolusi hasil rekaman. Jelas ya, resolusi hasil rekaman itu harus bagus ya. Kalau kita menggunakan kamera dengan resolusi yang tidak bagus ya, maka apa yang kita hasilkan, bahan yang kita dapatkan itu pasti kurang optimal, dan nanti pada saat pengeditan akan terkendala dalam hasil dari rekamannya. Yang keempat, frame per second. Frame per second ini adalah bitrate-nya ya. Bitrate-nya. Usahakan frame per second ini adalah kita menggunakan mengacu ke standarnya, yaitu 2930 frame rate per second. Terus yang kelima dan yang terakhir adalah manual atau otomatis. Manual atau otomatis ini adalah jenis dari fungsi penggunaannya. Jadi kalau kalian menggunakan manual, berarti kalian harus mengeset dulu dari ISO-nya, dari aperture-nya berapa ya, fokusnya itu manual. Sedangkan kalau otomatis berarti kalian mempercayakan segala sesuatu pengaturannya kepada kamera ya. Di sini kamera yang mengatur segala sesuatunya dengan otomatis ya. Kalau kita terbiasa dengan otomatis, gunakan otomatis. Kalau kita terbiasa dengan manual, ya gunakan manual. Oke, kita lanjut lagi. Sini pemasangan kamera, lensa, dan aksesoris lainnya. Pada saat kita sebelum kita menggunakan kamera, kita pasang dulu. Biasanya untuk kamera DSLR itu kamera dan bodi kamera itu terpisah.
lensa juga itu ada filternya dan harus dipasang. Biasanya pemasangan ini itu sudah ada di manual booknya. Jika kita membeli sebuah perlengkapan peralatan elektronik, biasanya disertakan dengan manual book. Kalian bisa pelajari di manual book atau juga bisa melihat tutorial-tutorial di dalam YouTube. Itu banyak sekali. Apa saja yang harus diperhatikan? Berikut adalah yang harus diperhatikan sebelum digunakan kamera. Pertama, menyiapkan lensa. Lensa apa yang kita akan butuhkan untuk mengambil sebuah bahan atau gambar. Terus pastikan baterainya juga sudah terisi dan media penyimpanan yang cukup untuk mengambil sebuah bahan. Yang kedua, mengambil kamera. Kameranya disiapkan. Terus setting kamera. Setting dulu kameranya. Apabila menggunakan setting manual dan apabila menggunakan setting otomatis, maka Anda bisa langsung menggunakan. Cek and recheck semuanya. Jangan sampai ada yang kurang atau tertinggal. Terus lanjut ke peralatan pendukung. Peralatan pendukung yang umumnya itu adalah tripod, ya. Tripod ini digunakan untuk tempat dudukan kamera untuk menghindari sagging atau goncangan. Kemudian lampu di sini fungsinya adalah untuk penerangan, ya, untuk penerangan. Terus ada reflektor. Reflektor ini fungsinya adalah untuk memantulkan cahaya, ya, memantulkan cahaya. Lanjut mikrofon. Mikrofon ini adalah untuk suara, ya. Kita memasukkan suara. Input suara. Sedangkan earphone ini adalah untuk outputnya, hasil dari suaranya itu pakai earphone. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya, ya, tapi ini adalah yang standar umum digunakan. Oke, lanjut ke pengujian aspek pengoperasian, ya. Sebelum kita menggunakan kamera, kita uji dulu kameranya. Apa saja yang diuji? Yang pertama adalah white balance. Pastikan white balance-nya situ sudah tersetting. Terus fokusnya, cek apakah lensanya bisa fokus atau jangan-jangan tidak bisa fokus. Cuma kalau tidak fokus berarti nanti gambar kita hasilnya akan blur semuanya. Terus zoom, pastikan juga zoomnya itu sesuai dengan kebutuhan kita, ya, karena ini sangat berpengaruh. Terus mikrofon ini adalah untuk inputnya, input suara. Ya, kira-kira sampai di sini sudah selesai untuk materi pengoperasian kamera berdasarkan prosedurnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.